Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Putra dari kelas Sistem Informasi A. Ingin menjelaskan dua materi yaitu teknologi kecerdasan buatan atau AI dan sistem keamanan jaringan komputer. Nah, materi yang akan dibahas saya bagi menjadi empat yaitu apa itu AI, contoh dari AI, dan apa itu sistem keamanan komputer, dan cybercrime. Ini ada quotes dari orang yang terkenal pada tahun 2018. Kita masuk ke pembahasan pertama yaitu apa itu AI atau Artificial Intelligence. Teknologi kecerdasan buatan atau istilah kerennya itu AI, Artificial Intelligence, saat ini sudah banyak bertebaran dan diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Bahkan AI ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita seperti asisten virtual Google dan Siri. Kecerdasan buatan atau AI ini adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sejarah dari AI. Artificial Intelligence adalah suatu konsep yang sebenarnya sudah muncul sejak zaman dahulu, tepatnya di zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno sudah ada Talos, raksasa dari perunggu, dan Galatea, patung buatan Pygmalion yang dibuat dengan konsep kecerdasan buatan. Konsep itu sudah muncul sejak zaman dahulu, tapi istilah ini baru muncul di pertengahan abad ke-20, tepatnya pada tahun 1950. Seorang ahli matematika, Alan Turing lah salah satu yang ikut berperan dalam mencetuskan ide tentang teknologi artificial intelligence. Karena idenya ini, istilah kecerdasan buatan atau AI menjadi populer di kalangan peneliti dan ilmuwan. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh AI. Secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut, yaitu acting humanly, thinking rationally, and act rationally. Jika manfaat teknologi AI di masa new normal ini, yaitu AI membuat Wi-Fi dapat diantarkan dengan cepat sehingga mempermudah kita yang bekerja di rumah atau yang sedang melakukan belajar dengan daring. Yang kedua, AI memungkinkan pengguna berbicara dengan perangkat. Sekarang juga kita bisa berbicara dengan perangkat kita seperti saat kita ingin menanyakan ada kegiatan apa hari ini dan apakah cuaca hari ini sedang baik atau tidak. Lalu yang ketiga, AI membantu konsumen lebih bijak mengatur pengeluaran. Jadi kita bisa tahu dan menganalisis pengeluaran uang kita. Dan teknologi AI ini bisa mengatur dan menganalisis berbagai data secara real time, termasuk data perbankan. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu contoh artificial intelligence. Produk AI yang sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari yaitu asisten virtual, yaitu tadi Google dan Siri. Kita bisa menanyakan apa jadwal sehari ini, di mana restoran terdekat, atau di mana pom bensin terdekat, atau di mana jalur-jalur yang bisa saya hindari kemacetan. Yang kedua, layanan musik dan film seperti Spotify, Pandora, dan Netflix. Biasanya ini layanan-layanan ini bisa menyesuaikan dengan apa yang kita sukai, seperti genre musik apa dan genre film apa yang kita sukai. Dan yang ketiga, iklan produk daring. Biasanya iklan-iklan ini muncul ketika kita pernah membeli barang atau mencari barang sehingga dia akan menyesuaikan dengan jenis-jenis barang yang kita cari dan pernah kita beli. Lalu bahasa pemrograman yang digunakan untuk pengembangan AI yaitu Python. Seperti kita tahu, Python itu adalah bahasa pemrograman yang mudah dan sangat sederhana. Mengingat AI adalah area yang sangat kompleks, akan jauh lebih baik jika bahasa pemrograman yang kita gunakan mudah dipahami dan diimplementasikan. Lalu yang kedua ada Lisp. Lisp adalah salah satu bahasa pemrograman yang sangat tua dan cocok untuk pengembangan AI. Bahasa yang diciptakan pada tahun 1958 ini sangat cocok untuk memproses informasi simbolik. Lisp adalah bahasa dinamis yang dapat digunakan untuk pengembangan prototipe yang sangat baik dan pembuatan objek baru secara dinamis. Dan Lisp ini memiliki fitur untuk pengumpulan sampel otomatis. Nah, kedua fitur ini dapat berguna dalam pengembangan AI. Lalu ada bahasa R yang terkenal untuk analisis dan manipulasi data, dan biasanya fungsi ini utamanya digunakan dalam bidang statistik. Seorang programmer dapat menggunakan bahasa R untuk menghasilkan simbol, plot, dan formula matematika bila perlu. Lalu yang keempat, Prolog. Selain Lisp, Prolog adalah bahasa lain yang dirancang khusus untuk pengembangan AI. Prolog ini mempunyai fitur yang menjadikannya bahasa yang ideal untuk digunakan dalam machine learning, yaitu salah satunya adalah pencocokan pola. Bahasa ini dilengkapi dengan penelusuran mundur otomatis. Jadi semua fitur ini diterapkan dalam pengembangan aspek pengembangan AI. Prolog juga didukung oleh sejumlah framework yang membuat programnya lebih mudah. Lalu yang kelima, Smalltalk. Smalltalk adalah bahasa pemrograman berorientasi objek dan diketik secara dinamis yang dapat digunakan untuk pengembangan machine learning dan AI.
Bahasa ini nih biasanya dirancang untuk memenuhi tujuan simbiosis manusia komputer. Nah, lalu apa itu data mining? Data mining merupakan suatu proses penambangan data dalam jumlah data yang sangat besar dengan menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi AI. Adapun penerapan data mining pada bidang telekomunikasi, yaitu sebuah perusahaan telekomunikasi menerapkan data mining untuk melihat dari jutaan transaksi yang masuk. Nah, kadang ada transaksi yang masih harus ditangani secara manual. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu apa itu sistem keamanan komputer. Pengertian sistem keamanan komputer yaitu biasa dikenal juga dengan sebutan cyber security atau IT security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pencurian informasi atau peretasan informasi. Ini ada tabel penggunaan device pada bulan Januari tahun 2019. Ada 3 komponen yang selalu menjadi diskusi tentang sistem keamanan komputer, yaitu kerentanan, yaitu adalah kelemahan dari komputer yang memungkinkan penyerang untuk masuk ke sistem jaringan informasi. Lalu yang kedua, ancaman adalah kemungkinan bahaya yang mungkin mengeksploitasi kerentanan untuk melakukan gangguan pada sistem. Lalu penanggulangan adalah suatu tindakan perangkat, prosedur, atau teknik yang mengurangi ancaman, kerentanan, atau serangan dengan menghilangkan atau mencegah. Jadi penanggulangan ini lebih tepatnya cara mengatasi jika terjadi sebuah peretasan. Lalu ada keamanan informasi yang dimaksudkan untuk mencapai 3 sasaran utama, yaitu melindungi data dan informasi, yaitu untuk melindungi dan menjaga agar data-data sebuah perusahaan itu tetap aman dan tidak jatuh kepada orang sembarangan. Lalu yang kedua, ketersediaan. Aspek ini berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi benar-benar asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Lalu aspek yang ketiga, menekankan bahwa ini informasi tidak boleh diubah tanpa izin pemilik informasi. Adanya virus Trojan, horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin. Kita masuk ke pembahasan keempat, itu cybercrime. Apa itu cybercrime? Menurut Organization of European Community Development (OECD), cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Jika dirasakan jenis aktivitasnya, cybercrime dapat dibagi menjadi unauthorized access to computer system and service. Kejahatan dilakukan dengan memasuki atau menyeludup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer. Yang kedua, cyber espionage, yaitu kejahatan untuk memata-matai seseorang melalui jaringan internet seperti Zoom bombing. Lalu yang ketiga, carding. Carding ini adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain. Lebih tepatnya seperti kita membeli barang, tapi atas nama orang lain, sehingga kita mendapatkan barang, tapi yang membayar itu adalah orang lain. Yang keempat, infringement of privacy. Ini biasanya orang yang ingin mencuri data-data pribadi orang lain seperti nama, alamat, terus nomor PIN ATM, nomor kredit, bahkan seperti data-data penyakit kita mereka bisa tahu. Nah, ini ada beberapa kasus cybercrime, yaitu yang pertama Yahoo Data Breach yang terjadi pada tahun 2012 yang menyebabkan dari 400.000 password telah dicuri, dan terjadi lagi pada tahun 2014 yang menyebabkan 500 juta akun. Yang kedua, Google China pada tahun 2009, peretas ini mengambil data-data dari akun Gmail para aktivis hak asasi manusia di China. Lalu yang ketiga, NASA, Departemen dan Pertahanan Amerika Serikat yang terjadi pada tahun 1999 yang dilakukan oleh seorang peretas yang berumur 15 tahun yang bernama Jonathan James yang berhasil menembus komputer divisi Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan memasang backdoor pada servernya. Nah, hal ini membuat James dapat mencuri software NASA yang dikabarkan memiliki nilai sekitar 1,7 juta dolar. Di sini ada penyebab terjadinya cybercrime. Cara mencegah tindakan cybercrime. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan bila ada yang kurang mohon ditambah karena saya juga masih belajar. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.